Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video yang kedua ini kita akan mengerjakan dan membahas evaluasi subtema 2. Silakan anak-anak membuka buku cetaknya halaman 78. Untuk hari ini kita akan membahas muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Kemudian untuk matematika dan SPDB kita bahas besok dan besoknya lagi ya. Kita mulai. Nanti anak-anak silahkan mengikuti suara Buranum dan mengerjakan di buku cetak masing-masing ya. Untuk lebih cepatnya, Buranum tidak akan mencoret-coret halaman ini. Anak-anak bisa mengerjakan sendiri di buku masing-masing ya. Mulai dari yang A, berilah tanda centang pernyataan yang termasuk sikap menghargai. Nomor 1, Adit menerima pendapat teman ketika berdiskusi kelompok. Nah, ini sikap yang benar ya, silahkan dicentang. 2, Rina berteman dengan semuanya, baik sesuku atau bukan sesuku bangsa. Ini juga sikap yang benar, silahkan dicentang. Kita tidak boleh memilih-milih suku ya. 3, Kevin tidak mengeluarkan suara berisik ketika temannya sedang sembahyang. Ini sikap yang benar, centang. Kita harus menghargai teman yang berbeda agama ya. Nomor 4, Ali menertawakan temannya yang tidak bisa menyanyi. Nah, ini sikap yang salah. Tidak boleh ya kita menertawakan orang lain. Ini kita biarkan. Nomor 5, Dinda tidak suka jika temannya menolak makanan pemberiannya. Ini juga tidak boleh kita lakukan ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau kita mau memberikan makanan pada orang lain, tapi orang lain tidak mau, maka kita tidak boleh memaksa atau bersikap marah, tidak suka, ya tidak boleh. Kita harus tetap menghargai pendapat dari teman kita itu. Oke, sudah ya. Sekarang yang B, nomor 1. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan simbol rantai emas. 2. Lambang sila kedua Pancasila ada di bagian titik-titik perisai burung Garuda. Nah, ini gambarnya ya. Lambang sila kedua Pancasila, yaitu ini, rantai emas, berada di bagian kanan bawah ya. Oh maaf, ada di bagian kiri bawah. Ada di bagian kiri bawah. Nomor 3, sikap saling menyayangi sesama manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila. 4, perbedaan yang ada di antara sesama manusia harus kita hargai atau kita hormati. Nomor 5, sila kedua Pancasila adalah, bagaimana bunyinya anak-anak? Sudah hafal ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan ditulis. Kalau terlalu cepat video ini boleh di stop dulu. Anak-anak menulis ya. Kalau sudah dilanjutkan lagi di play. Oke, sekarang kita kerjakan yang C. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, berbuat adil terhadap sesama manusia merupakan pengamalan sila keberapa? Ya, betul. Kedua. Silakan disilang ya yang B. Nomor 2, simbol rantai berbentuk lingkaran melambangkan. Masih ingat ini pelajaran yang kemarin?
Kalau rantainya berbentuk lingkaran melambangkan apa? Perempuan, ya, yang B. Kalau bentuknya segi empat itu melambangkan laki-laki. Nomor 3. Berikut pengamalan sila kedua Pancasila adalah mana ya yang merupakan pengamalan sila kedua? Ya, betul. Yang B. Menghargai perbedaan pendapat. Kalau yang A ini pengamalan sila keberapa? Beribadah. Sila ke-1 ya. Kalau yang C bermusyawarah mufakat. Ini pengamalan sila keempat. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, itu ya. Ini sila keempat. Nomor 4, sikap yang benar terhadap keragaman budaya di Indonesia adalah yang mana? Ya, yang A, menjaga kelestarian budaya. Nomor 5, lambang sila yang mengandung nilai kemanusiaan adalah yang B, rantai emas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 79 yang PPKN bagian D dan E. Silahkan nanti anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya. Kita langsung ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut ini dan isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Kita mulai ya, siap? Setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambahnya titik-titik dan titik-titik badan. Masih ingat apa yang bertambah pada tubuh kita? Ya, betul. Tinggi dan berat badan. Tulis di sini tinggi, berat, ya. Kita lanjutkan. Perkembangan manusia ditandai dengan bertambahnya titik-titik tubuh. Nah, ini perkembangan, berarti fungsi dari anggota tubuh kita, ya. Berarti ini isinya apa? Bertambahnya kemampuan. Ya, tulis kemampuan. Sudah, kita lanjutkan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak masih berada di dalam titik-titik. Di dalam apa ya? Di dalam rahim ya, di dalam rahim ibu. Kita lanjutkan lagi. Setelah dilahirkan, manusia mengalami beberapa tahapan, yaitu tahap. Nah, ini kalian bisa melihat di halaman 41 ya. Silahkan bukunya boleh dibuka dulu. Halaman 44. Halaman 44. Di situ ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Kita mulai. Yang pertama ini isinya adalah tahap balita. Tulis ya. Balita. Kemudian anak-anak. Kemudian remaja. Kemudian dewasa. Dan satu lagi manula. Nah, ini kelebihan satu anak-anak ya. Tahapannya ini balita, anak-anak, remaja, dewasa, manula. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan yang B. Lengkapilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat.
Nomor 1. Agar tubuh tumbuh sehat dan kuat, maka harus makan makanan yang bagaimana? Makanan bergizi. Silakan ditulis. Nomor 2, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum lahir disebut embrio. Tulisannya EMBRIO, embrio. Ini tahapan saat kita masih di dalam rahim ya, embrio. Nomor 3, kandungan gizi terbanyak dalam makanan pada gambar adalah, ini gambarnya roti tawar ya. Ini banyak mengandung karbohidrat. Bisa menulisnya? Karbo, KARBO. Hidrat, HIDRAT. Karbohidrat. Nomor 4, berolahraga harus dilakukan secara rutin. Rutin itu artinya terus-menerus setiap hari gitu ya. Nomor 5, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang cukup. Mengandung zat gizi yang cukup. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan yang C sekarang, nomor 1. Perhatikan data berikut. Berat badan 12 kg, tinggi 70 sampai 80 cm. Dapat merangkak dan berjalan pelan. Dapat mengucapkan mama atau ibu. Ciri-ciri di atas menunjukkan perkembangan pada tahapan apa ya? A. Bayi, B. Balita, C. Dewasa. Mana yang tepat? Ya, betul. Jawabannya yang B. Balita. Kalau masih bayi, belum bisa berjalan, belum bisa mengucapkan kata-kata ya. Ini tahapan pada saat sudah balita. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk makanan bergizi adalah, nah yang A permen, tidak ya. Yang C ini seperti snack tapi ber-MSG, seperti ciki itu ya. Ini tidak bergizi juga. Yang bergizi adalah yang B, alpukat ya, buah-buahan mengandung vitamin. Kita lanjutkan halaman 80 nomor 3. Perubahan tubuh yang ditandai dengan bertambahnya kemampuan disebut apa? Perkembangan. C ya. Nomor 4, olahraga dapat menambah titik-titik tubuh. Apa ini? Menambah kemampuan tubuh ya. Nomor 4 ini sebenarnya bisa juga menambah tinggi tubuh, itu juga bisa untuk olahraga tertentu, misalnya renang gitu ya, bisa. Jadi ini kalian boleh menjawabnya kemampuan, boleh juga ini tinggi, tergantung nanti olahraganya apa. Tapi secara garis besar, secara umum kita berolahraga itu untuk melatih kemampuan otot tubuh kita ya, supaya lebih kuat, lebih ototnya bekerja lebih maksimal gitu ya. Nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Makan makanan bergizi, berolahraga dengan teratur, bermain sepuasnya, tidur secukupnya. Faktor yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan adalah yang mana?
Nomor 1, betul. Nomor 2, betul. Nomor 3, nah ini tidak boleh ya, bermain itu secukupnya saja. Nomor 4, tidur secukupnya. Ini juga betul ya. Tidak boleh kita tidur terlalu lama atau berlebihan. Berarti jawabannya yang mana? 1, 2, dan 4. Berarti yang C. Oke, sudah ya. Nah, ini yang D, ini nomor 1 tadi sama dengan yang tadi ya, tahapan pertumbuhan. Sudah. Kemudian nomor 2, jelaskan pengaruh makanan bergizi bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ini juga sudah pernah Branum jelaskan. Makanan bergizi dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, sekarang ini coba perhatikan gambar ini. Apakah lingkungan rumah seperti pada gambar baik untuk ditempati? Nah, kalian lihat ya, lingkungan rumahnya kotor, ya. Nah, ini berarti lingkungan rumah yang tidak baik untuk ditempati. Mengapa kok tidak baik untuk ditempati? Karena lingkungan rumah yang kotor ini bisa menjadi sarang penyakit, ya. Apakah lingkungan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Iya, lingkungan tempat tinggal kita sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kita. Kalau lingkungan kotor, maka akan menimbulkan penyakit, ya, nanti badan kita jadi sakit, akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita. Jadi, supaya pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita ini berjalan dengan maksimal, dengan optimal, dengan baik, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Ya, kita juga harus menjaga kesehatan dari lingkungan di tempat tinggal kita. Oke, gitu ya anak-anak ya. Baik, pembahasan evaluasi hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian anak-anak ya. Setelah ini nanti ada satu lagi videonya, pembelajaran bahasa Jawa. Silahkan disimak. Terima kasih. Beranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.